Halo anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bu Tian dalam pembelajaran online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tian harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca, pembelajaran 3 dan 4. Apakah anak-anak sudah siap? Jika sudah siap, ayo dengarkan dan perhatikan penjelasan materi berikut ini. Mari anak-anak, kita mendengarkan cerita berikut ini. Namaku Buku. Hai, namaku Buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Rawatlah buku dengan baik. Buka halaman dengan perlahan. Agar buku tidak mudah rusak, letakkan pada tempatnya jika sudah selesai dibaca. Jadi, setelah anak-anak membaca buku, letakkan kembali pada tempat semula, di rak buku ataupun di lemari buku. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Siapa yang pernah dengar cerita Kancil dan Buaya? Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati berbagai gambar berikut ini. Gambar-gambar disusun sesuai pola. Dapatkah kalian melihat pola susunannya? Mari kita belajar tentang susunan pola. Ada gambar kancil, buaya, kancil, buaya. Kancil, buaya. Berarti ada susunan pola kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, buaya. Itu namanya pola. Pola yang bersilang. Setelah kancil ada gambar buaya. Setelah kancil ada gambar buaya. Setelah kancil ada gambar buaya. Kemudian kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil. Nah, itu juga adalah pola bersilang. Setelah kancil besar, ada kancil kecil, kancil besar, kemudian kancil kecil, kancil besar, lalu kancil kecil. Berikutnya ada apel hijau. Setelah apel hijau ada apel merah. Apel hijau, apel merah, apel hijau, dan apel merah. Itu juga susunan pola bersusun yang bersilang. Jadi setelah apel hijau ada apel merah. Apel hijau, apel merah, apel hijau, kemudian apel merah. Anak-anak perlu ingat ya, susunan polanya yaitu pola bersilang. Itu tadi adalah contoh. Anak-anak cermati. Lani membuka kembali buku bacaannya. Ia semakin lancar membaca. Lani membaca pola gambar. Lengkapi gambar di bawah ini sesuai dengan polanya. Seperti tadi ya, pola gambar.
Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, titik-titik apel merah. Setelah apel merah, anak-anak seharusnya mengisi pola gambar dengan gambar yaitu apel yang berwarna, ya benar, apel yang berwarna hijau. Jadi apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Pola gambar berikutnya yaitu ada kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil, kancil besar. Kemudian ada pola gambar yaitu kancil kecil. Setelah kancil kecil ada kancil besar, kemudian kancil kecil. Itu tadi pola gambar yang kedua. Anak-anak perlu ingat, setelah kancil besar ada kancil kecil. Kancil besar, kemudian kancil kecil lagi. Kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kemudian kancil kecil. Yang berikutnya ada pola gambar yang ketiga, yaitu gambar buaya. Buaya, kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, titik-titik kancil. Ya, diisi dengan pola gambar buaya. Setelah kancil seharusnya ada gambar buaya. Berikutnya ada gambar kancil. Setelah kancil ada gambar buaya. Jadi pola gambar yang ketiga adalah kancil buaya, kancil buaya, kancil buaya, kancil buaya. Anak-anak ingat ya pola gambarnya. Itu pola gambar yang ketiga, masih sama, yaitu pola gambar bersilang. Yang selanjutnya ada pola gambar yang keempat. Apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, titik-titik apel merah. Setelah apel merah seharusnya ada apel hijau, benar. Setelah itu ada apel merah, apel hijau, titik-titik apel hijau. Kalian isi titik-titiknya dengan gambar apel yang berwarna merah. Masih sama dengan nomor yang sebelumnya, yaitu pola gambar bersilang. Anak-anak perlu ingat setelah apel hijau ada apel merah. Apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, lalu apel hijau. Selanjutnya pola gambar yang kelima. Ada kancil besar, kancil kecil, kancil besar, kancil kecil, kancil besar, titik-titik kancil kecil. Pinter. Setelah kancil besar seharusnya ada kancil kecil. Berikutnya ada kancil besar, ya lalu yang titik-titik terakhir diisi dengan kancil kecil, kemudian kancil besar. Itu tadi adalah pola gambar. Nah, tadi yang sudah dipelajari adalah pola gambar bersilang. Anak-anak perlu ingat setiap gambarnya dan polanya. Anak-anak pasti sudah bisa ya mengisi pola gambar bersilang. Nanti anak-anak bisa mengerjakan soal yang ada di LKS, yaitu tentang pola gambar bersilang. Berikutnya
ada cerita yaitu Lani senang membaca berbagai bacaan. Siapa yang di sini suka membaca? Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita, membaca majalah, juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kamu sukai? Koran, buku pelajaran, majalah, komik, atau buku cerita? Nah, itu tadi adalah jenis bacaan. Anak-anak harus rajin membaca ya. Kemudian susunlah huruf-huruf di bawah ini menjadi sebuah kata, yaitu tentang jenis bacaan. Nomor 1, ada huruf M, I, K, O, K. Nomor 2, ada huruf R, A, N, O, K. Nomor 3, ada huruf H, A, L, A, J, A, M. Nomor 4, ada U, B, U, K, T, A, R, I, J, E. Itu tadi adalah huruf yang masih acak. Nanti anak-anak susun menjadi sebuah kata yang merupakan jenis bacaan sesuai pada gambar. Anak-anak susun nanti bersama dengan orang tua ya, tugasnya. Harus disusun secara teliti sehingga menjadi sebuah kata-kata mengenai jenis bacaan. Sambil memperhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Hurufnya disusun sesuai dengan gambar yang ada di sebelah kanan. Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat mata kita menjadi sehat. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong tembok. Olahraga ternyata juga membuat badan kita menjadi sehat dan kuat. Cara melakukannya yaitu 1. Berdiri kuda-kuda dengan satu kaki ditekuk di depan menghadap tembok dengan jarak 50 cm. 2. Tempelkan kedua telapak tangan di tembok. 3. Setelah mendengar aba-aba mulai, dorong tembok sekuat-kuatnya. Lakukan dengan hitungan 1 sampai 10. Yang selanjutnya, 4, lakukan secara berulang-ulang. Yang kelima, saat mendorong, kaki yang ada di depan ditekuk dan kaki yang ada di belakang lurus. Itu tadi adalah cara melakukan gerakan mendorong tembok, yaitu latihan kekuatan otot lengan dan tungkai. Jadi anak-anak bisa mempraktekkan gerakan mendorong tembok di rumah sambil mengikuti caranya. Berikut ini ada cerita tentang kancil dan buaya. Siapa yang pernah mendengar cerita tentang kancil dan buaya? Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut dengan ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Bacalah cerita dengan ilustrasi di samping ini. Ada gambar yaitu cerita tentang kancil dan buaya. Tiba-tiba kancil kaget. Di hadapannya ada buaya.
Aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi, kata si kancil. Kemudian sesudah sampai di seberang, kancil bilang, "Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai." Kemudian kancil berkata, "Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya," ujar si kancil. Itu tadi adalah cerita tentang kancil dan buaya. Buaya yang akan makan kancil, tetapi kancil hewan yang cerdik bisa menyeberang ke sungai dengan cara menyuruh buaya-buaya untuk berbaris. Itu tadi adalah ilustrasi tentang cerita kancil dan buaya. Tentunya di buku-buku cerita selalu kita temui yaitu ilustrasi, gambar-gambar yang ada pada buku yang menarik kalian untuk membacanya. Jadi jika ada gambar di dalam buku cerita, pasti anak-anak akan senang membacanya karena akan mudah dipahami. Itu tadi adalah sekedar contoh ya dari gambar ilustrasi. Nah, di buku cerita kalian, jika ada yang punya buku cerita, apakah ada gambar ilustrasi seperti contoh berikut ini? Jika ada, pasti kalian akan senang membaca buku ceritanya. Berikutnya, anak-anak perhatikan, ibu guru membacakan buku hariannya. Siapa yang punya buku harian? Buku harian berisi tentang kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Membaca buku harian itu sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah kita lakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan kita. Apakah kalian punya buku harian? Yuk, kita membuat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu. Tulis kegiatanmu dalam buku harian. Jadi, anak-anak bisa membuatnya dengan menggunakan buku tulis. Tulis setiap kegiatan yang kalian lakukan setiap harinya di buku harian. Atau tentang perasaanmu setiap harinya. Entah itu perasaan senang, sedih, kecewa, marah, bisa dituliskan dalam buku harian. Nah, buku harian ini bisa dibuat dan dihias dengan menggunakan bunga-bunga kering, daun-daun atau ranting kering. Demikianlah penjelasan materi dari tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Putian harap anak-anak sudah memahaminya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Putian berikan. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.